Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai core value adaptif. Batasan-batasan pengertian adaptif adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan terakhir, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alami. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN harus dilakukan seperti harus terus mengasah pengetahuan hingga tingkat mahir. Pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama-sama. Memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi inginkan mewujudkan. Perlu juga selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Ada ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama, ciri-cirinya memiliki eksperimen orang yang beradaptasi. Dapat melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Itulah core value adaptif. Yang dapat kita simpulkan dari hal tersebut adalah sebagai ASN kita harus mudah beradaptasi terhadap lingkungan ataupun zaman sehingga kita bisa memenuhi target-target kerja dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai core value kolaboratif. Kolaboratif governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi, setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang terakhir, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama adalah trust building. Membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kedua, face-to-face dialog. Melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses. Pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara mitra. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama, kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Dan yang terakhir, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.